Jatmiko Wibisono, seorang Kapolda yang dikenal tegas, berjanji akan mengungkap seluruh jaringan suap yang menyeret nama para pejabat kepolisian. Endra Mandala, bandar narkoba yang terkenal licik, tiba-tiba membuat pengakuan mengejutkan tentang uang haram yang mengalir ke institusi hukum. Wira Baskoro, seorang polisi muda yang penuh idealisme, diam-diam mengumpulkan bukti, berharap dapat mengembalikan nama baik kepolisian. Namun, ketika penyelidikan semakin dalam, batas antara penegak hukum dan penjahat mulai samar, membuat siapapun yang menyentuhnya berada dalam bahaya. Apa yang awalnya tampak seperti skandal biasa berubah menjadi drama kehidupan yang penuh ancaman, teror, dan rahasia yang tak seharusnya terungkap. Saya sangat berterima kasih kepada yang sudah subscribe serta yang like video ini. Semoga bahagia di dunia dan masuk surga di akhirat kelak. Saya mengajak Anda semua untuk memutihkan kolom komentar dengan menulis sholawat kepada Nabi kita tercinta. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Di dalam sel tahanan yang pengap dan bau keringat, Endra Mandala duduk dengan tangan terborgol, menatap kamera wartawan yang menyorot wajahnya dengan cahaya terang menyilaukan. Keringat mengalir di pelipisnya ketika ia menarik napas panjang, lalu dengan suara bergetar ia berkata, "Saya setor uang 160 juta rupiah ke Kanit dan Kasat Narkoba Polres Labuhan Batu. Itu sudah berjalan bertahun-tahun." Seorang wartawan mendekatkan mikrofon, tatapannya penuh selidik, lalu bertanya dengan nada tajam, "Anda punya bukti, atau ini hanya pengalihan isu?" Endra menghela napas berat, menatap lurus ke arah kamera, dan menjawab, "Saya tidak akan bicara kalau tidak ada bukti. Mereka tahu saya bicara, dan saya tahu saya tidak akan hidup lama setelah ini." Di luar sel, seorang pria berjaket hitam yang tidak dikenal berdiri diam, mengamati proses wawancara dari balik kaca satu arah sambil mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja. Kapolda Jatmiko Wibisono, yang menyaksikan siaran langsung di ruangannya, mematikan televisi dengan ekspresi marah, lalu memerintahkan ajudannya, "Siapkan tim investigasi, saya ingin nama-nama itu di meja saya dalam waktu 24 jam. Di markas besar kepolisian, suasana tegang terasa, karena beberapa perwira tinggi yang disebut dalam pengakuan Endra mulai merasa gelisah dan mulai mencari cara untuk menghilangkan jejak mereka. Sementara itu, di sudut ruang tahanan, seorang tahanan lain menatap Endra dengan pandangan kosong, lalu berbisik pelan, "Kau baru saja menggali kuburanmu sendiri." Beberapa jam setelah wawancara, video itu viral di media sosial, menciptakan gelombang kemarahan publik yang menuntut keadilan dan pembersihan total di tubuh kepolisian. Namun, di balik hiruk-pikuk pemberitaan, ada sesuatu yang lebih gelap dan lebih berbahaya yang sedang bergerak dalam bayang-bayang, menunggu saat yang tepat untuk menekan tombol kehancuran. Di dalam ruang rapat Polda Sumatera Utara, Kapolda Jatmiko Wibisono menatap tajam ke arah para perwira di hadapannya, matanya penuh kemarahan yang ia tahan dengan susah payah. Ia berdiri dari kursinya, meninju meja dengan keras hingga beberapa map dokumen berhamburan, lalu berteriak, "Kalian semua pejabat di sini, tapi tak satu pun yang bisa mendeteksi ini sejak awal. Ini keterlaluan." Beberapa perwira saling bertukar pandang dengan gelisah, sementara Komisaris Besar Dimas Rahardian mencoba menenangkan situasi dengan berkata, "Kami sedang mengusut ini, Pak, tapi bukti yang ada masih simpang siur." Jatmiko mendengus sinis, lalu menunjuk layar proyektor yang menampilkan transkrip pengakuan Endra, seraya berkata, "Kalau memang simpang siur, kenapa nama yang disebut itu-itu saja? Jangan main aman, saya ingin tindakan nyata." Di sudut ruangan, Ajun Inspektur Wira Baskoro menundukkan kepala, mencoba mencerna semua yang terjadi, sementara hatinya gelisah karena ia tahu bahwa kebenaran yang ada jauh lebih dalam daripada sekadar suap-menyuap. Seorang staf masuk dengan wajah pucat dan berbisik ke telinga Jatmiko, membuat ekspresi sang Kapolda berubah dari marah menjadi tegang dalam sekejap. "Apa?" Jatmiko menoleh tajam, lalu mengangguk sebelum menoleh ke arah para perwira lainnya dan berkata, "Endra Mandala hilang, baru saja, dari selnya." Ruangan seketika menjadi senyap, hanya suara dengungan pendingin ruangan yang terdengar, sementara beberapa perwira mulai berbisik satu sama lain dalam kebingungan. Wira menelan ludah, lalu berbisik pada dirinya sendiri, kalau dia bisa hilang dengan penjagaan seketat itu, ini bukan lagi sekadar kasus suap biasa. Jatmiko mengepalkan tangannya, lalu berkata dengan suara dingin dan penuh ancaman, "Kalau kita tidak bertindak cepat, kita semua akan jadi target berikutnya." Di markas militer yang tersembunyi di luar kota, Letkol Gading Wiranata membuka amplop coklat yang baru saja diberikan kepadanya oleh seorang utusan dari Jakarta. Di dalamnya terdapat beberapa lembar dokumen rahasia, rekaman pengakuan Endra, serta foto-foto para pejabat yang diduga terlibat dalam jaringan ini,
termasuk beberapa nama dari kepolisian yang selama ini tak tersentuh hukum. Ia membaca setiap detail dengan saksama, lalu mendongak menatap komandannya, yang berkata dengan nada dingin, "Kau sudah tahu tugasmu, Gading. Ini bukan hanya tentang polisi kotor, ini tentang kestabilan negara." Gading menutup map dengan ekspresi dingin, lalu berkata, "Kalau mereka bisa menghilangkan seseorang dari dalam tahanan, berarti mereka punya sumber daya yang lebih dari cukup untuk menghabisi siapa saja yang mengganggu." Komandannya mengangguk, lalu menyerahkan sebuah ponsel khusus dan berkata, "Gunakan ini untuk komunikasi. Mulai sekarang, kau bergerak sendiri, tidak ada dukungan, tidak ada laporan resmi." Malam itu, Gading mengenakan jaket kulit dan berangkat ke Sumatera Utara dengan identitas baru, menyamar sebagai seorang pedagang elektronik untuk mencari tahu lebih dalam. Di perjalanan, ia membaca catatan tambahan dalam dokumen, yang menyebutkan satu nama yang sangat familiar baginya, Komisaris Besar Dimas Rahardian. Tatapannya mengeras, mengingat kembali bahwa Dimas adalah salah satu rekan lamanya di Akademi Militer yang dulu memiliki reputasi bersih, tetapi kini namanya muncul dalam jaringan korupsi ini. Ia menghela napas panjang, lalu menatap keluar jendela pesawat yang membawanya menuju Labuhan Batu, menyadari bahwa ini bukan sekadar misi biasa, tetapi perburuan yang bisa membawanya pada kebenaran yang lebih gelap. "Kita lihat seberapa dalam kau terlibat, Dimas," gumamnya pelan, sementara pesawat mulai merendah mendekati landasan, membawa Gading ke medan yang penuh bahaya. Di kantor Polres Labuhan Batu, Ajun Inspektur Wira Baskoro duduk di meja kerjanya dengan tatapan kosong, sementara berkas-berkas kasus menumpuk di depannya tanpa satupun yang bisa ia pecahkan. Sejak pengakuan Endra viral, situasi di kepolisian menjadi semakin panas, dengan banyak perwira senior yang mulai bertindak defensif, seolah-olah mereka menyembunyikan sesuatu. Sementara ia berpikir, seorang rekan polisi tiba-tiba menepuk bahunya dan berbisik, "Hati-hati, Wira, jangan terlalu dalam menggali ini. Orang-orang yang kau hadapi bukan sekadar penegak hukum biasa. Kalau kita tidak menggali, siapa lagi?" balas Wira dengan suara lirih, sebelum kembali membuka salah satu berkas yang ia curigai sebagai bagian dari skema besar ini. Malam itu, di dalam rumah kontrakan yang sempit dan gelap, tubuh seorang pria terbujur kaku di atas lantai berdebu dengan luka sayatan menganga di lehernya. Darah masih mengalir membasahi lantai kayu yang mulai lapuk. Wira Baskoro yang baru saja tiba di lokasi langsung merasakan hawa dingin yang menusuk, bukan hanya dari angin malam yang menerobos jendela pecah, tetapi dari kengerian yang menyelimuti TKP. Seorang petugas forensik berjongkok di sisi mayat, menyalakan lampu senter ke arah wajah korban, lalu menggumam, "Namanya Rian Sukma. Seharusnya besok pagi dia memberikan kesaksian tentang transaksi uang haram di Polres." Wira mengepalkan tangannya, mencoba menahan emosi, lalu menatap sekeliling ruangan yang berantakan dengan sisa makanan basi dan puntung rokok berserakan di meja. Di sudut ruangan, sebuah jendela terbuka mengarah ke gang belakang yang gelap, membuatnya bertanya-tanya bagaimana pelaku bisa masuk dan keluar tanpa meninggalkan jejak sedikit pun. Saat ia berbalik hendak berbicara dengan petugas lain, suara berdecit dari jendela yang terbuka membuatnya menoleh cepat. Tetapi tidak ada siapapun di sana, hanya angin yang berhembus perlahan. Namun, detik berikutnya, bulu kuduknya meremang saat ia menyadari sesuatu. Ada jejak sepatu berlumpur yang mengarah ke dalam rumah, tetapi tidak ada jejak keluar. Ia menarik napas dalam-dalam, berusaha menepis rasa takut yang merayapi tubuhnya, lalu mengeluarkan ponsel dan menghubungi Kapolda Jatmiko. "Pak, kita punya masalah lebih besar, ini bukan pembunuhan biasa." Dari seberang telepon, suara Jatmiko terdengar berat, penuh tekanan, lalu berkata, "Jika mereka mulai membunuh saksi, berarti kita sudah menginjak ekor orang yang salah." Wira menutup telepon, lalu kembali menatap mayat Rian yang pucat, merasa seolah bayangan kematian mulai merayap mendekatinya. Di ruangannya yang dipenuhi tumpukan berkas dan laporan investigasi, Kapolda Jatmiko Wibisono menatap layar televisi yang menampilkan demonstrasi di depan Polda. Masyarakat menuntut pembersihan total di tubuh kepolisian. Dengan wajah tegang, ia mengetuk-ngetukkan jarinya ke meja sebelum akhirnya menoleh ke ajudannya dan berkata, "Kita tidak bisa menunggu lebih lama. Mulai hari ini, Polres Labuhan Batu ditutup sementara, semua pejabatnya ditarik." Ajudannya mengangguk dan segera keluar ruangan, tetapi tak lama kemudian, telepon di meja Jatmiko berdering dengan nada tajam, tanda panggilan dari petinggi Mabes Polri. Ia mengangkat telepon, lalu mendengar suara berat di seberang. "Jatmiko, kau sadar apa yang kau lakukan? Kau akan membuat kepolisian berantakan jika bertindak gegabah." Jatmiko menghela napas, mencoba tetap tenang, lalu menjawab, "Kalau kita diam, negara ini yang akan berantakan. Saya hanya menutup lubang busuk yang sudah terlalu lama dibiarkan."
Suara di seberang telepon terdiam sejenak sebelum akhirnya berkata dengan nada penuh ancaman, "Hati-hati, Jatmiko, beberapa orang tidak suka dengan langkahmu." Setelah panggilan itu berakhir, Jatmiko menutup matanya sejenak, menyadari bahwa ia telah memasuki medan pertempuran yang lebih besar dari yang ia duga. Sementara itu, di sudut lain markas Polda, beberapa perwira senior yang namanya disebut dalam pengakuan Endra berkumpul dalam ruangan tertutup. Wajah mereka penuh kemarahan dan kecemasan. Salah satu dari mereka, Kombes Dimas Rahardian, menyeringai dingin dan berkata, "Kalau Jatmiko terus bergerak, kita harus memastikan dia tidak bisa melangkah lebih jauh lagi." Malam itu, perintah-perintah rahasia mulai dikirimkan, mempercepat perang dalam tubuh kepolisian yang tak lagi bisa dihindari. Di ruang interogasi yang dingin dan sepi, sebuah kursi besi tergeletak miring dengan borgol yang masih tergantung di lengannya. Sementara di sudut ruangan, kamera pengawas tetap menyala tanpa merekam apapun yang berguna. Wira berdiri di ambang pintu, matanya menyapu seluruh ruangan, mencoba memahami bagaimana seseorang bisa menghilang dari tempat dengan keamanan seketat ini. Salah satu petugas jaga, wajahnya pucat dan tangannya gemetar, berbicara dengan suara terbata. "Kami sudah memeriksa rekaman CCTV, Pak, tidak ada yang keluar masuk," seolah-olah dia lenyap begitu saja. Wira melangkah ke meja interogasi, menemukan secari kertas yang terlipat rapi di bawah lampu yang masih menyala, lalu membukanya dengan hati-hati. Tulisan tangan kasar namun tegas terbaca jelas, "Kamu selanjutnya." Jantung Wira berdetak lebih cepat, dan ia segera meraih ponselnya untuk menelepon Gading. Tetapi sebelum panggilan tersambung, listrik di seluruh gedung mendadak padam. Dalam gelap, ia bisa mendengar langkah-langkah kaki yang bergerak cepat di lorong luar, seolah ada seseorang yang berjalan menjauh sebelum menghilang dalam keheningan. Dengan cepat, ia meraih senjatanya, melangkah keluar dari ruangan dengan kewaspadaan penuh. Tetapi yang ia temukan hanyalah lorong kosong yang terasa lebih panjang dari biasanya. Lampu emergency akhirnya menyala kembali, memperlihatkan tembok lorong yang kini terdapat coretan baru dengan cat merah menyala. "Jangan cari dia." Malam itu, untuk pertama kalinya dalam karirnya, Wira merasakan ketakutan yang sesungguhnya, karena musuh yang mereka hadapi tampaknya bukan hanya manusia biasa. Di sebuah warung kecil di pinggiran kota Labuhan Batu, Gading Wiranata duduk di sudut ruangan dengan topi diturunkan rendah, menyamarkan identitasnya saat ia mengamati beberapa pria bertato yang berbicara dengan suara pelan. Ia berpura-pura memeriksa katalog peralatan elektronik yang ia bawa sebagai bagian dari penyamarannya, tetapi telinganya fokus menangkap percakapan para pria itu tentang transaksi besar yang akan segera terjadi. Saat ia hendak beranjak, seorang pria berkemeja hitam mendekatinya, menatapnya tajam sebelum berkata, "Kau orang baru di sini, siapa yang membawamu?" Dengan senyum tenang, Gading mengangkat sebuah radio kecil dari tasnya dan menjawab santai, "Aku hanya pedagang, tidak ada urusan dengan kalian." Pria itu menatapnya lama, lalu mengangguk kecil dan berjalan pergi, tetapi Gading bisa merasakan sesuatu yang tidak beres dalam tatapan itu. Malamnya, saat ia hendak menghubungi Jatmiko untuk melaporkan temuannya, ponselnya tiba-tiba bergetar dengan pesan anonim, "Keluar dari kota ini sekarang juga." Ia mengabaikan pesan itu, tetapi beberapa menit kemudian, suara pelan dari belakangnya berbisik, "Kau sudah terlambat." Sebelum ia bisa berbalik, sebuah pisau melesat ke arahnya, tetapi dengan refleks cepat, ia menghindar dan menendang balik si penyerang hingga terjatuh ke lantai. Pria itu bangkit dengan cepat dan berlari ke gang belakang, meninggalkan Gading yang kini menyadari satu hal, ia sudah diincar sejak pertama kali menginjakan kaki di Labuhan Batu. Dengan napas berat, ia bergumam pelan, permainan sudah dimulai. Jalanan lengang saat Wira mengemudikan mobilnya menuju titik pertemuan dengan seorang informan yang mengaku memiliki data transaksi keuangan jaringan narkoba. Sesaat sebelum mencapai persimpangan, matanya menangkap sekilas kilatan lampu dari sisi kiri, tetapi sebelum ia bisa bereaksi, sebuah truk besar melaju dengan kecepatan tinggi dan menabrak sisi mobilnya. Benturan keras membuat mobilnya terpental ke trotoar, kaca depan pecah berkeping-keping, dan alarm mobil meraung di tengah malam yang sunyi. Dengan kepala berdenyut dan darah mengalir dari dahinya, Wira mencoba meraih senjatanya, tetapi sebelum sempat bergerak, dua pria bertopeng muncul dari balik bayangan dan menyeretnya keluar dari mobil. Salah satu pria menghantam perutnya dengan pukulan keras, membuatnya tersungkur ke tanah, sementara yang lain mengayunkan besi ke arah kakinya. Dengan sisa tenaga, Wira menendang lawannya dan meraih pecahan kaca yang berserakan, menusukkan salah satunya ke lengan pria bertopeng yang paling dekat dengannya. Pria itu menjerit kesakitan, memberi Wira cukup waktu untuk bangkit dan berlari secepat mungkin ke arah hutan di pinggir jalan. Nafasnya tersengal saat ranting-ranting tajam mencakar wajah dan lengannya, tetapi ia terus berlari,
mendengar langkah-langkah kaki yang mengejarnya semakin dekat. Ketika hampir terjatuh ke jurang kecil, ia meraih dahan pohon dan melompat ke sisi lain, lalu menahan napas di balik semak-semak, berharap pengejarnya kehilangan jejaknya. Di kejauhan, suara seseorang berkata dengan nada tajam, "Jangan biarkan dia hidup," membuat Wira menyadari bahwa ini bukan lagi sekadar penyelidikan. Ini adalah perang yang harus ia menangkan. Di sebuah villa terpencil di tepi danau, Kapolda Jatmiko duduk berhadapan dengan seorang pria berjas abu-abu yang menyesap kopinya dengan tenang, seolah pertemuan ini hanya sekadar urusan bisnis biasa. Pria itu menatapnya dengan senyum tipis sebelum berkata, "Tutup kasus ini, dan saya bisa menjamin promosi yang sudah lama Anda incar." Jatmiko menghela napas, menyandarkan tubuhnya ke kursi, lalu menatap pria itu dengan dingin sebelum menjawab, "Saya lebih suka kehilangan jabatan daripada kehilangan harga diri." Senyum pria itu memudar seketika, dan ia meletakkan cangkirnya perlahan sebelum berkata dengan nada rendah, "Itu keputusan yang berani, tapi Anda harus tahu konsekuensinya." Saat Jatmiko kembali ke rumahnya malam itu, ia menemukan pintu rumah setengah terbuka dan ruang tamu dalam keadaan berantakan, seolah seseorang telah menggeledahnya tanpa peduli meninggalkan jejak. Istrinya berdiri di sudut ruangan dengan wajah pucat, tangannya gemetar saat menyerahkan ponselnya kepada Jatmiko, menunjukkan panggilan tak terjawab dari nomor tanpa nama. Begitu ia menyentuh layar untuk mendengar pesan suara, hanya ada desahan napas panjang yang terdengar, lalu suara berat berbisik, "Kami selalu mengawasi." Jatmiko mengepalkan tangan, lalu meraih pistol dari laci meja dan berjalan ke halaman depan, matanya menyapu setiap sudut gelap di sekitar rumahnya. Hening, tetapi di pagar depan, ada sesuatu yang menggantung, seikat bunga lili putih dengan secari kertas bertuliskan, "Sebelum semuanya layu." Malam itu, untuk pertama kalinya, Jatmiko benar-benar merasa bahwa nyawanya dan keluarganya sudah berada di ujung tanduk. Pagi itu, media sosial gempar dengan sebuah video yang memperlihatkan Endra Muda Siregar, pria yang seharusnya menjadi saksi kunci, kini tampil dengan wajah penuh ketegangan. Dalam video itu, ia berbicara dengan suara gemetar, "Saya ingin meluruskan semuanya. Saya dipaksa mengarang cerita, tidak ada keterlibatan polisi dalam bisnis ini." Wira yang masih dalam persembunyiannya di pinggiran kota menatap layar ponselnya dengan napas tertahan. Matanya menangkap kejanggalan di wajah Endra yang seolah dipaksa berbicara di bawah tekanan. Sorot matanya kosong, bibirnya sesekali gemetar, dan tangannya mencengkram erat kursi yang ia duduki, tanda bahwa ia tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Jatmiko yang juga menyaksikan video itu di kantornya segera menghubungi Wira. Suaranya terdengar penuh kemarahan, "Mereka sudah menangkapnya sebelum kita bisa mendapatkannya." Di belakang layar, seorang editor berita mengamati rekaman itu dengan saksama dan menemukan sesuatu yang ganjil. Sebuah bayangan samar di belakang Endra, seolah ada seseorang yang mengawasinya dari kegelapan. Ketika rekaman diperbesar, terlihat jelas ada sebuah pistol yang diarahkan ke punggung Endra, memastikan bahwa setiap kata yang ia ucapkan berasal dari ancaman. Wira menggertakkan giginya, menatap layar ponselnya lalu bergumam, "Endra tidak menarik ucapannya, dia sedang meminta tolong." Sementara itu, di tempat lain, seseorang dengan jas hitam mematikan layar komputernya, lalu mengangkat telepon dan berkata singkat, "Pastikan dia tidak bicara lagi." Permainan kini semakin berbahaya, dan Wira tahu bahwa waktu untuk bertindak semakin menipis. Pagi itu, sebuah kabar mengejutkan mengguncang Polda. Komisaris Aryo Wijaya, salah satu perwira yang menangani kasus ini, mengundurkan diri secara mendadak setelah beberapa hari menghilang. Jatmiko menatap laporan itu dengan dahi berkerut, lalu meminta timnya menggali lebih dalam tentang latar belakang Aryo dan menemukan sesuatu yang lebih mencurigakan. Dalam beberapa bulan terakhir, Aryo sering berhubungan dengan seseorang yang dikenal dengan nama Sandi Bayangan Hitam, seorang tokoh yang dikabarkan memiliki pengaruh besar di kalangan elit. Saat Jatmiko sedang memproses informasi ini, Wira tiba-tiba menghubunginya dengan suara tegang. "Pak, saya curiga ada orang dalam yang membocorkan setiap langkah kita." Jatmiko terdiam sesaat, mengingat bagaimana setiap pergerakan mereka selalu diketahui musuh lebih dulu, dan mulai menyadari bahwa kecurigaan Wira bukan tanpa alasan. Malamnya, seorang informan yang setuju bertemu dengan Wira ditemukan tewas dengan luka tembak di kepala, memperjelas bahwa ada kekuatan besar yang sedang mengendalikan permainan ini. Sementara itu, di sebuah apartemen mewah di Jakarta, seorang pria berkacamata hitam menerima panggilan telepon dan mendengar suara di seberang berkata dingin, "Aryo sudah keluar, sekarang giliran Jatmiko." Di kantor Polda, Wira menerima sebuah amplop misterius di meja kerjanya yang berisi foto dirinya, Jatmiko, dan gading dengan tulisan di belakangnya, "Satu persatu akan jatuh." Dengan rahang mengeras, ia menatap foto itu dan berkata pelan,
Mereka pikir bisa menakuti kita, mereka salah besar. Sementara ancaman terus menghantui, kini Wira, Jatmiko, dan Gading harus menentukan langkah selanjutnya sebelum mereka menjadi target berikutnya. Malam itu, di sebuah gudang kosong di perbatasan Sumatera, Gading Wiranata melangkah ke dalam ruangan dengan pakaian lusuh, menyamar sebagai seorang penyelundup narkoba yang baru direkrut. Ia bergabung dalam kelompok yang dipimpin oleh seorang pria berkacamata hitam, yang memperkenalkan dirinya sebagai Raka, salah satu tangan kanan Endra yang bertugas mengatur jalur distribusi. Dengan suara berat dan tatapan tajam, Raka berkata, "Kalau kau benar-benar ingin masuk, kau harus bisa dipercaya, tidak ada tempat bagi pengkhianat di sini." Gading menangguk pelan, menyadari bahwa satu kesalahan saja bisa membuatnya terbunuh di tempat, apalagi di ruangan ini ada belasan pria bersenjata. Rapat pun dimulai, membahas bagaimana mereka akan memindahkan barang dalam jumlah besar menggunakan kapal dagang yang sudah disuap agar tidak diperiksa oleh bea cukai. Saat Gading mendengarkan dengan seksama, tiba-tiba pintu belakang terbuka dan seorang pria berseragam polisi berpangkat komisaris besar masuk ke dalam ruangan. Jantung Gading berdegup kencang saat menyadari bahwa perwira tinggi ini bukan sekadar tamu, melainkan bagian dari operasi ilegal yang telah berlangsung selama bertahun-tahun. "Semua harus berjalan sesuai rencana," kata sang komisaris besar dengan nada tegas, sambil menatap satu persatu orang di dalam ruangan. Gading menyadari bahwa bukti yang ia cari selama ini ada di hadapannya, tetapi ia harus menemukan cara untuk keluar dari situasi ini tanpa membuka identitas aslinya. Saat pertemuan berakhir, ia pura-pura mengikuti beberapa anggota kelompok itu keluar, tetapi diam-diam menekan tombol kecil di dalam sakunya, mengirimkan sinyal ke timnya bahwa ia telah menemukan sesuatu yang besar. Di sisi lain kota, Wira Baskoro sedang mengintai sebuah transaksi narkoba di gudang tua dekat pelabuhan, menyamar sebagai sopir truk untuk mendapatkan akses lebih dekat. Namun, saat ia hendak mengirimkan sinyal ke Jatmiko, sebuah suara lantang terdengar dari belakangnya, "Kau pikir bisa mengawasi kami tanpa ketahuan?" Wira berbalik dan mendapati dirinya dikepung oleh 5 pria bersenjata. Wajah mereka tanpa ekspresi, siap menarik pelatu kapan saja. "Buang senjatamu atau kau mati di tempat," perintah salah satu dari mereka. Tetapi Wira hanya tersenyum tipis sambil mengangkat kedua tangannya dengan santai. Sebelum situasi semakin buruk, tiba-tiba terdengar suara tembakan senyap, dan dalam sekejap, 2 pria bersenjata tumbang dengan luka di kepala. Keadaan menjadi kacau. Para pria yang tersisa berusaha mencari sumber tembakan, tetapi satu persatu mereka tumbang sebelum sempat menembakkan peluru. Saat hanya tersisa 1 orang, Wira memanfaatkan momen itu untuk menerjangnya dan menjatuhkannya dengan satu pukulan keras ke rahang. Dari balik bayangan, Gading muncul dengan pistol berperedam suara di tangannya, menatap Wira dengan tatapan waspada. Keduanya saling menilai selama beberapa detik sebelum Wira berkata, "Sepertinya kita sedang memburu orang yang sama." Gading mengangguk, menyadari bahwa mereka kini berada di jalur yang sama, dan satu-satunya cara untuk menyelesaikan kasus ini adalah bekerja sama. Setelah pertemuan tak terduga mereka di pelabuhan, Wira dan Gading segera menuju markas untuk melaporkan perkembangan terbaru kepada Jatmiko. Namun, saat mereka memasuki ruang rapat di Polda, suasana terasa mencekam dengan kehadiran beberapa petinggi kepolisian yang tidak biasanya ada di sana. Kapolda Jatmiko berdiri di tengah ruangan dengan ekspresi tegang. Sementara di hadapannya, Kompol Pramana Siregar memegang pistol dengan tangan gemetar. "Jangan lakukan ini, Pramana," kata Jatmiko dengan nada tajam, tetapi perwira itu hanya menggeleng, matanya dipenuhi ketakutan bercampur kepasrahan. "Aku tidak punya pilihan, mereka sudah tahu semuanya. Jika aku tidak menyingkirkan kalian, akulah yang akan mati." Wira dan Gading secara refleks meraih senjata mereka, tetapi sebelum mereka bisa bereaksi lebih jauh, sebuah tembakan senyap terdengar dan kepala Pramana terhuyung ke belakang. Ia jatuh ke lantai dengan mata masih terbuka, darah menggenang di bawahnya, sementara di luar jendela, bayangan seseorang menghilang ke dalam kegelapan. Jatmiko menghela napas berat, menatap tubuh yang kini tak bernyawa di lantai, lalu berkata dengan suara pelan, "Mereka tidak akan berhenti di sini." Wira berjongkok dan memeriksa jasad Pramana, menemukan sebuah flash drive tersembunyi di dalam saku dalam seragamnya. "Sepertinya ini alasan kenapa dia harus mati," kata Wira, sambil menyerahkan flash drive itu kepada Gading, yang segera menyadari bahwa mereka baru saja menemukan bukti yang selama ini mereka cari. Di markas Kopassus, Gading menatap layar laptop di hadapannya saat file dalam flash drive itu mulai terbuka, memperlihatkan serangkaian rekaman percakapan rahasia. Salah satu rekaman menunjukkan suara seorang pria yang berbicara dengan nada penuh otoritas. "Pastikan transaksi berjalan lancar,
Jika ada yang mencoba mengganggu, habisi tanpa jejak. Jatmiko yang berdiri di belakangnya mengepalkan tangan, mengenali suara itu sebagai milik seorang jenderal di Jakarta yang selama ini dikenal dengan nama Sandi Bayangan Hitam. Wira menatap layar dengan rahang mengeras, lalu berkata, "Jadi ini dalangnya, bukan hanya bandar narkoba, tapi juga salah satu petinggi negeri ini." Gading mengklik beberapa file lain dan menemukan daftar nama yang menunjukkan siapa saja yang terlibat, termasuk beberapa pejabat tinggi yang selama ini dikenal sebagai pilar hukum. Mereka bukan hanya menyelundupkan narkoba, gumamnya, mereka mengendalikan seluruh sistem. Jatmiko menghela napas panjang, menyadari bahwa yang mereka hadapi bukan hanya sekelompok polisi korup, tetapi sebuah jaringan yang begitu besar dan berbahaya. Di dalam ruangan yang sunyi itu, hanya terdengar suara kipas laptop yang berputar, seolah ikut menyerap ketegangan yang menggantung di udara. Wira akhirnya bersuara, "Kalau kita lanjutkan ini, tidak ada jalan kembali." Gading menutup laptopnya, menatap mereka berdua dengan mantap, lalu berkata, "Justru karena itu, kita harus menyelesaikannya." Dalam keheningan malam yang pekat, Wira dan Gading melangkah ke dalam rumah persembunyian di perbukitan. Senjata mereka terangkat, siap menghadapi ancaman kapan saja. Aroma darah bercampur obat antiseptik menyengat di udara, dan di sudut ruangan, mereka menemukan Endra terbaring dengan napas tersengal, tubuhnya berlumuran darah dari luka tembak di perutnya. "Kalian, terlambat," Endra berbisik, matanya sayu, penuh kepasrahan, sementara tangannya bergetar saat mencoba mengambil sesuatu dari sakunya. Wira berlutut di sampingnya, mencoba menekan luka di perutnya, tetapi Endra hanya meringis lemah dan menggeleng, seolah tahu usahanya sia-sia. "Bayangan hitam, mereka mempermainkanku. Aku pikir aku penguasa, tapi aku hanya boneka," katanya. Suaranya semakin melemah dengan setiap kata yang diucapkan. Gading menatapnya tajam, mencoba memahami arti dari pengakuan ini, sementara di luar rumah, suara burung hantu terdengar seakan menjadi lonceng kematian bagi Endra. Dengan sisa tenaganya, Endra menyelipkan secari kertas ke tangan Wira dan mencengkeramnya erat, tatapannya penuh desakan. "Pergilah ke sini, ini tempat mereka berkumpul. Ini satu-satunya cara kalian bisa menyelesaikan ini," bisiknya sebelum tubuhnya melemas. Napasnya terhenti untuk selamanya. Wira menatap kertas itu, sebuah alamat yang tertulis dengan tinta merah, tempat yang mungkin menjadi jawaban atas semua yang mereka cari selama ini. Dengan ekspresi dingin, Gading bangkit dan berkata, "Kalau ini benar, maka kita harus bersiap. Ini bukan lagi sekadar penyelidikan, ini perang." Malam itu, di bawah cahaya bulan yang samar, Gading dan timnya bergerak menuju sebuah pelabuhan tua yang terletak jauh dari jalur utama, tempat yang tertulis dalam pesan terakhir Endra. Wira mengintai dari kejauhan, mengamati pergerakan di antara kontainer raksasa, sementara tim Kopassus yang dipimpin Gading bersiap melakukan penyergapan. "Terlalu sepi," gumam Wira pelan, merasakan firasat buruk yang menghantui, tetapi sebelum ia bisa memperingatkan tim, suara tembakan pertama meledak dari atas derek kontainer. Situasi langsung berubah menjadi kekacauan. Tim Gading dipaksa berlindung di balik tumpukan peti kemas sementara peluru berdesing dari berbagai arah. Dari radio komunikasi, suara Jatmiko terdengar tegang. "Mereka tahu kita datang, ini jebakan." Wira merunduk dan menembakkan beberapa peluru ke arah musuh. Tetapi saat ia hendak bergerak ke posisi lebih aman, sebuah tembakan nyaris menembus kepalanya. Seorang penembak jitu bersembunyi di atas derek, mengincarnya dengan presisi yang mematikan. Dan Wira hanya bisa membeku, menyadari bahwa ia dalam bahaya besar. Namun, sebelum tembakan itu dilepaskan, suara letusan senjata senyap terdengar dari arah lain. Gading berhasil menembak mati sniper tersebut dengan satu tembakan tepat di kepala. "Kau utang nyawa padaku, Baskoro," ujar Gading dengan senyum tipis saat ia berlari ke arah Wira, sementara baku tembak masih berlangsung sengit. Dengan tim yang mulai kehilangan banyak anggota, mereka harus bergerak cepat. Perang ini belum selesai, dan target utama mereka masih ada di dalam kapal yang bersandar di dermaga. Dengan luka dan kelelahan yang semakin terasa, Gading dan Wira akhirnya berhasil mendekati kapal kargo besar yang dijaga ketat oleh puluhan pria bersenjata. "Kita tidak bisa masuk dari depan, itu bunuh diri," kata Wira sambil mengamati patroli bersenjata di geladak kapal. Gading mengambil napas dalam-dalam sebelum menunjuk ke arah rantai jangkar. "Kita masuk dari bawah, lewat ruang mesin." Dengan penuh kehati-hatian, mereka menyelinap melalui jalur air dan menaiki kapal lewat rantai besar, menyelinap masuk ke dalam lorong yang remang-remang dan berbau oli. Saat mereka akhirnya mencapai bagian dalam kapal, sebuah suara dingin menyambut mereka. "Kalian jauh lebih cerdas dari yang kuduga." Dari balik bayangan,
Seorang pria berjas hitam keluar dengan langkah penuh percaya diri, Jenderal Rahardian, sosok yang selama ini dielu-elukan sebagai pahlawan pemberantasan narkoba. Jangan terlihat terkejut, lanjutnya, matanya memancarkan rasa superioritas. Dunia ini tidak sesederhana hitam dan putih, dan kalian hanya bidak kecil dalam permainan ini. Wira mengepalkan tangan, menahan amarah saat mendengar pria itu berbicara seolah semua kejahatannya hanyalah bagian dari strategi yang sah. Kau mengkhianati negara ini, kata Gading dengan suara tegas, tetapi Rahardian hanya tertawa kecil. Aku tidak mengkhianati siapapun, aku hanya memastikan sistem tetap berjalan dengan cara yang benar. Dengan satu isyarat tangannya, puluhan anak buahnya muncul dari berbagai sudut, membuat Gading dan Wira terjebak dalam situasi yang hampir mustahil untuk lolos. Dalam sekejap, baku tembak pecah di dalam kapal. Suara ledakan dan peluru berdesing memenuhi udara saat Gading dan Wira bertarung melawan musuh yang jauh lebih banyak. Gading menyerang dengan brutal, melumpuhkan beberapa lawan dengan tangan kosong, sementara Wira bergerak cepat mencari akses ke ruang kendali kapal. Di tengah kekacauan, Rahardian tetap berdiri tenang, menonton dari kejauhan sambil berbicara di telepon. Rencana cadangan, buat kapal ini menghilang. Menyadari bahwa mereka tidak punya banyak waktu, Gading akhirnya menerjang Rahardian, menjatuhkan senjatanya dan membuat mereka terlibat dalam duel tangan kosong yang brutal. Sementara itu, Wira berhasil masuk ke ruang kendali dan menemukan laptop yang berisi data lengkap tentang operasi bayangan hitam, segera mengunduh semua bukti yang dibutuhkan. Dengan pertarungan yang semakin sengit, Rahardian yang sudah terluka mencoba cara terakhir untuk menghindari penangkapan, menelan pil sianida yang ia sembunyikan di jasnya. Namun, dengan refleks cepat, Gading berhasil mencegahnya, membantingnya ke lantai dan memborgolnya dengan paksa. Kau akan hidup untuk menghadapi keadilan. Saat tim backup akhirnya tiba, kapal itu sudah berhasil diamankan, dan semua data yang didapatkan Wira menjadi bukti tak terbantahkan yang akan menjatuhkan jaringan ini selamanya. Jatmiko tiba di lokasi dan melihat Rahardian yang kini tak berdaya. Permainanmu sudah berakhir. Namun, saat mereka berbalik, Wira, Gading, dan Jatmiko hanya bisa bertukar pandang dengan kesadaran yang sama. Ini mungkin akhir dari satu pertempuran, tetapi perang melawan kegelapan yang lebih besar baru saja dimulai.